Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema alasan dia belum kunjung memberikan kepastiannya juga kepadamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Two of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Three of Wands, di kartu ketiga kamu mendapatkan kartu Queen of Wands, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Ten of Wands. Alasan dia belum kunjung memberikanmu kepastian adalah karena dia masih berada di persimpangan jalan. Sedang kesulitan dalam memilih jalan yang tepat untuk dia jalani bersama dengan kamu ke depannya. Dia masih dalam keraguan dan merasa belum pasti dengan kedekatan atau hubungan yang terjalin di antara kalian. Keraguan ini muncul karena keterbatasan informasi akan kamu yang dia miliki. Dia belum mendapatkan informasi tentang kamu yang dia butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Mungkin di sini kamu dinilai sangat susah untuk diketahui pribadinya, karena mungkin kamu tertutup dan sangat misterius baginya. Kamu mungkin juga tidak terlalu mengungkapkan bagaimana kehidupan kamu yang sebenarnya di halayak umum, sehingga dia tidak bisa memahami bagaimana dirimu yang sebenarnya. Apalagi kamu juga mungkin walau sikapmu terbuka kepada orang di sekitarmu dan seakan tidak memilih-milih teman, tapi kamu bukan seseorang yang akan menceritakan banyak hal tentang diri dan kehidupanmu kepada orang lain. Sehingga itu menyulitkan seseorang ini untuk mengenal dirimu dengan lebih jauh. Maka dari itu dia belum kunjung juga memberikanmu kepastian. Karena bagi dia mengenal seseorang yang hendak dijadikan pasangan itu sangat penting, jadi selama dia belum mengenal seseorang itu dengan baik, dia belum berani untuk mengambil keputusan apapun untuk kedekatan yang saat ini dia jalani. Tetapi meskipun seperti itu, meski dia belum kunjung memberikanmu kepastian juga, tapi aku melihat ada ambisi yang besar darinya untuk mensukseskan hubungan yang ada di antara kalian ini. Ada sebuah keinginan dan tekad yang kuat darinya untuk menjadikan hubungan ini menjadi jelas dan pasti masa depannya. Kalau alasan dia belum juga memberikanmu kepastian karena adanya halangan atau rintangan yang harus dia lewati terlebih dahulu, aku merasa ada keinginan dia mengeluarkan keberaniannya untuk menghadapi segala hal yang menjadi halangan dan rintangan di antara kalian dan mengatasi hal tersebut. Walau mungkin dia harus bersusah payah hingga harus mengorbankan sesuatu yang dia miliki untuk bisa menyingkirkan halangan dan rintangan yang ada itu. Tapi dia akan tetap melakukannya demi kamu, demi hubungan ini. Dia akan melewati apapun yang menjadi halangan dan rintangan di dalam kedekatan atau hubungan kalian ini pada akhirnya nanti. Kenapa? Karena keinginan dan tekadnya sangat kuat untuk bersama dengan kamu. Karena terlalu selain memang dia sosok pejuang sejati yang akan memperjuangkan apapun yang dia inginkan, juga dia seseorang yang sudah sejatuh hati itu kepada kamu, sampai tidak rela jika dia harus melepaskan kamu hanya karena penghalang itu. Penghalangnya apa? Tergantung dari apa yang menjadi halangan atau rintangan di dalam hubungan kamu dengan seseorang ini. Bisa mungkin kamu dan dia memiliki jarak fisik, entah mungkin tempat tinggal kalian berbeda wilayah, atau salah satu dari antara kalian diharuskan bekerja di tempat yang jauh, yang berbeda kota dari kamu, atau bisa juga kalian memiliki penghalang-penghalang yang lain seperti bahasa, ras, suku, budaya, pola pikir, status sosial, latar belakang keluarga, hingga agama. Tapi apapun halangan dan rintangan yang menjadi penghalang hubungan di antara kalian, aku merasa kalian akan bisa melewati juga pada akhirnya nanti. Kalian akan melewati dan mengatasi segala hal yang menjadi penghalang kalian dengan sangat baik. Kalian akan saling setia dan sama-sama mendedikasikan penuh diri kalian dalam proses menyingkirkan penghalang di antara kalian ini. Kalian akan sama-sama bekerja sama dengan baik terhadap satu sama lain dan membuat hubungan ini bisa berhasil mencapai komitmen tertinggi di dalam hubungan, seperti pertunangan ataupun pernikahan. Dia akan memberikan kepastian pada hubungan atau kedekatan di antara kalian pada akhirnya nanti. Dia akan mengekspresikan diri dan perasaannya terhadapmu. Jika alasan dia belum kunjung memberikanmu kepastian adalah karena merasa tidak percaya diri kepada kamu, entah karena kamu lebih menarik dari segi paras darinya, atau karena keuangan kamu yang berada jauh di atasnya.
Ini mengartikan bahwa dia akan mencari solusi dari ketidakpercayaan dirinya itu. Dia akan berjuang untuk mencoba menaikkan nilai diri yang dia punya supaya bisa setara dengan nilai diri yang kamu punya. Dia akan mencoba membuka diri pada kekurangannya dan belajar untuk menerima hal tersebut, serta memperbaikinya sedikit demi sedikit sampai kekurangannya itu berubah menjadi sebuah kelebihan darinya. Dia akan mencari solusi kreatif untuk mengatasi ketidakpercayaan dirinya ini dan belajar lebih mencintai dirinya apa adanya lagi. Meskipun ini sulit untuk dijalani dan perlu waktu untuk berproses hingga dia bisa sampai percaya diri, tapi dia akan tetap mengusahakan hal ini sekuat mungkin. Dia akan mendedikasikan dirinya untuk memperbaiki dirinya hingga dia bisa lebih tampil percaya diri lagi di hadapan kamu, sehingga dia bisa lebih percaya kepada kemampuan dan nilai yang ada di dalam dirinya lagi. Dia benar-benar akan membuka dirinya pada perubahan. Dan semua hal ini dia lakukan untuk kamu, untuk bisa bersama dan menjadi satu dengan kamu. Namun jika halangan atau rintangannya yang membuat dia belum juga bisa memberikanmu kepastian adalah adanya lawan jenis lainnya yang dia miliki, aku rasa dia akan mencoba untuk memikirkan cara terbaik dulu untuk menyelesaikan hubungan atau kedekatannya dengan seseorang yang sudah tidak memenuhinya lagi itu. Dia akan mencoba menunggu momen supaya perpisahan ini tidak membuat dia menjadi menyakiti pihak lain yang dia miliki itu. Mungkin saat ini dia sedang menjalin hubungan juga dengan orang lain selain kamu, atau dia sudah menjalin hubungan dengan pihak lainnya jauh sebelum dekat dengan kamu, dan saat dekat dengan kamu ini hubungan atau kedekatan mereka ini sudah tidak berlangsung dengan baik, bahkan bisa dikatakan sudah dalam ambang-ambang perpisahan. Tetapi karena seseorang ini tidak ingin menyakiti pihak lainnya itu, sehingga dia menunggu sampai orang itu sendiri yang mengakhiri kedekatan atau hubungan di antara mereka itu. Aku melihat sepertinya dia dan pihak lainnya pun belum memiliki status apapun di antara mereka, hanya sebatas dekat-dekat saja. Tapi walau sebatas dekat-dekat saja, mereka sama-sama saling berkomitmen dan setia terhadap satu sama lainnya, sehingga membuat dia merasa tidak bisa sembarang menjauhi orang tersebut. Karena biar bagaimanapun pihak lainnya itu pernah ikut andil dalam beberapa bagian cerita dari kehidupannya kemarin dan selayaknya pernah menjadi bagian dalam cerita hidupnya. Dia tidak ingin untuk yang dimana menyakiti siapapun orang yang pernah ikut menjadi bagian dalam cerita hidupnya. Dia tidak ingin untuk menyakiti hati seseorang manapun yang pernah ada dalam hidupnya, apapun alasannya, daripada menyakiti. Dia cenderung lebih memilih untuk menunggu sampai waktu yang benar-benar tepat untuk dia bisa pergi itu datang. Makanya tidak heran jika walau dia sudah ingin pergi dari lama dari hubungan ini, karena dia merasa hubungan yang dijalani oleh dirinya dan pihak lainnya itu sudah terlalu berat untuk dijalani. Entah mungkin karena terlalu banyak konflik atau pertengkaran yang terjadi di dalamnya hingga terkadang hampir membuatnya muak. Dia tetap bertahan di dalam hubungan ini. Dia tetap berada di dalam hubungan ini dan menunggu sampai pihak lainnya itu sendiri yang mengakhiri hubungan yang ada di antara mereka itu. Dan mungkin alasan dia belum kunjung memberikanmu komitmen ya, karena dia masih menunggu momen-momen itu. Dia menunggu waktu yang tepat itu datang kepadamu, supaya ketika dia melangkah menuju kamu pun langkahnya tidak akan berat lagi. Dan dia tidak perlu overthinking lagi karena takut jika hubungan kalian akan menyakiti pihak lainnya itu. Bukan karena dia masih cinta dengan pihak lainnya itu. Hanya saja dia tidak ingin jika hubungan kamu dan dia dianggap sebagai hubungan yang negatif oleh pihak lainnya itu dan lingkungan pertemanan mereka. Karena hubungan kalian itu dianggap lahir dari rasa sakit hati dan kesedihan mendalam dari pihak lainnya itu. Dia ingin mencintai kamu dengan tenang, tanpa ada satu pihak pun yang ikut campur di dalamnya. Dan ketika menjalani hubungan bersama kamu pun nantinya, dia inginnya hubungan kalian itu didukung dan dicintai bukan hanya oleh kamu dan dia saja, tetapi juga didukung dan dicintai oleh orang-orang di sekitar kalian juga. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan matahari, laut, bulan, kucing, macan, harimau, singa, citah, bunga matahari, piramid, mahkota, gunung, apartemen, hotel, perumahan, dan kapal. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna hijau, orange, kuning, abu-abu, putih, biru, hitam, coklat, dan merah. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio macan, kambing, naga, monyet, kelinci, anjing, tikus, dan kerbau. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Queen, Alpha, Indonesia, Oscar, Papa, Juliet, Yanti Udang, Romeo, Win-Win, Sierra, Fanta, Victoria, Charlie, Mama, Lima, Gajah, Delta, dan Bromo. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Libra, Capricorn, Virgo, Gemini, Sagittarius, Cancer, Aries, dan Pisces. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.